Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 297, merebut harta karun dan kabur. Lindong, cepat serahkan. Teriak Lin Langtian. Kulit Lin Langtian berwarna merah saat dia menatap Lindong yang telah menangkap tas Qian Kun, dan dengan ganas berteriak. Jangan bermimpi, ucap Lindong. Lindong mencibir, tidak memberi sedikit pun wajah kepada jenius Lin Clan. Ini bukan bajingan yang baik, mereka benar-benar berencana meninggalkannya di sini. Meskipun ada juga pintu keluar lain di tempat yang lainnya, sekarang penjaga misterius itu mengejar mereka, bagaimana mungkin ada waktu bagi mereka untuk bergegas ke pintu keluar lain? Pikir Lindong. Dari tampilan Lin Langtian yang gugup dan tindakan penjaga misterius untuk merebut kembali tas Qian Kun, barang-barang yang tersimpan di dalamnya adalah harta yang dikumpulkan oleh Lin Langtian dari istana bawah tanah. Karena benda ini mendarat di tangan Lindong, seharusnya sama sekali tidak ada alasan untuk memberikannya kembali. Kamu berani tidak mematuhi kata-kataku, ucap Lin Langtian. Setelah melihat Lindong benar-benar menolaknya, mata Lin Langtian menjadi gelap. Mengingat statusnya di Lin Clan, mari kita tidak menyebutkan anggota keluarga cabang yang tidak jelas seperti Lindong, bahkan beberapa tetua di klan tidak berani melawan Lin Langtian sama sekali. Oleh karena itu, pemandangan di depan matanya tidak diragukan lagi menyebabkan dia merasa bahwa harga dirinya dijatuhkan. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu memiliki kemampuan, ayo maju, ucap Lindong. Mata Lindong berubah dingin. Dia membenci nada sombong Lin Langtian yang sombong dan langsung tanpa cibiran mengejek sebagai balasan. Kamu, jawab Lin Langtian. Setelah mendengar ini, niat membunuh muncul dari mata Lin Langtian. Dia benar-benar tidak bisa menahan kemarahan di hatinya dan ingin membunuh Lindong. Lin Langtian, jika kamu akan pergi ke menuju kematian, jangan menyeret kami ke dalamnya. Benda mengerikan itu sudah menyusul, jelas tidak akan membiarkan siapapun membawa harta keluar dari ruang tablet kuno. Siapapun yang memegang barang-barang itu akan terus ditekan, jika kamu benar-benar tidak bisa berpisah dengannya, keluarlah sendiri, kami tidak akan menemani kamu. Ucap Wang Tong. Ketika ia melihat bahwa Lin Langtian hendak bergerak, Wang Tong segera berteriak. Operasi mereka kali ini dapat dianggap sebagai kegagalan yang menyebabkan kehancuran. Selain itu, setelah mereka memasuki istana bawah tanah, mereka tidak punya waktu untuk mendapatkan harta sebelum kerangka misterius dibangunkan. Saat mereka melarikan diri, hanya Lin Langtian yang cukup cepat untuk mengumpulkan beberapa pil nirvana. Ini menyebabkan mereka agak iri, tapi untungnya, barang-barang ini sekarang direnggut. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan hati Wang Tong dan yang lainnya menjadi sedikit lebih seimbang. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan membiarkan Lin Langtian mengambil risiko untuk merebutnya kembali. Setelah mendengar teriakan Wang Tong, Lin Langtian menjadi sedikit lebih jernih. Dia melihat sosok misterius jauh menyerbu di belakang dan ketakutan yang mendalam terlihat di matanya. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat menukar setengah gerakan dengan kerangka misterius. Lindong, kamu sebaiknya bertahan hidup. Dalam pertemuan klan tahun depan, aku akan memberitahumu di depan seluruh klan bahwa karena aku bisa dengan mudah melumpuhkan ayahmu, aku juga bisa dengan mudah memukulmu sampai kamu menjadi tidak berharga. Anggota keluarga cabang harus memiliki sikap bodoh dan rendahan, memiliki khayalan menantang martabat klan secara alami akan membawa hukuman. Teriak Lin Langtian dengan kesal. Ekspresi Lin Langtian menyeramkan saat ia dengan berbisik menyatakan, pada saat itu, aku akan memberitahu kamu siapa yang akan menjadi sampah. Jawab Lindong. Lindong tanpa ragu menatap Lin Langtian saat ekspresi iblis juga muncul di wajahnya. Dia pasti membenci Lin Langtian sampai ke ubun-ubun. Aku akan menunggumu, dasar sampah yang tidak berguna. Sebaiknya kamu lebih baik berdoa agar kamu selamat lebih dulu. Teriak Lin Langtian. Lin Langtian menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya.
Tanpa basa-basi lagi, dia langsung berbalik dan terjun ke celah. Benar-benar disayangkan tentang boneka simbol kelas tinggi itu. Lindong, ruang tablet kuno ini akan menjadi kuburanmu. Ucap Teng Lei sambil tertawa dengan nakal. Bajingan kecil, orang tua ini sudah lama mengatakan bahwa kesombonganmu yang berlebihan akan menerima balasan yang adil. Haha, ucap Wang Tong yang juga tertawa dengan jahat, tatapan yang dia lihat pada Lindong sangat penuh cemoohan. Si tua bau Wang Tong, si keparat Teng Lei, jangan terlalu bangga, ucap Lindong. Ekspresi Lindong gelap saat ia membalas. Haha, bocah bau, tunggu sampai kamu melewati jalan ini sebelum kamu mengucapkan kata-kata itu, balas Wang Tong dan Teng Lei tertawa lebar ketika sosok mereka masuk ke celah. Dengan gelombang yang menyusul, retakan itu meledak. Sisa gelombang Yuan Power yang kuat mengganggu ruang di daerah itu, dan jika seseorang ingin sekali lagi merobek celah, orang perlu membubarkan sepenuhnya gelombang ini. Namun, pada saat itu, kerangka misterius itu kemungkinan sudah tiba. Orang-orang ini jelas tidak berencana memberi Lindong kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Bajingan tak tahu malu itu, teriak Marten kecil. Setelah melihat adegan ini, Marten kecil tidak bisa tidak mengutuk amarah. Ketika para praktisi di sekitarnya melihat celah itu menutup, mereka tanpa sadar mengeluarkan serangkaian kutukan, tetapi setelah itu, mereka dengan tergesa-gesa berpencar dan melarikan diri ke pintu keluar lainnya. Lindong dengan dingin menatap tempat Lin Langtian, Wang Tong dan yang lainnya menghilang sebelum menggenggam tas Qian Kun di tangannya ketika mental energi dengan cepat menyerbunya. Segera, ekspresinya berubah agak menarik karena dia menemukan bahwa tas Qian Kun ini sebenarnya penuh dengan pil nirvana, dan setidaknya ada beberapa ratus gelombang kekuatan Yuan yang menakutkan berdesir di tas Qian Kun. Undulasi semacam ini menyebabkan Lindong menatap kosong ke angkasa. Dia dengan susah payah masuk ke paviliun batu hanya untuk mendapatkan 2 pil nirvana dari kerangka itu. Dia tidak pernah membayangkan begitu banyak pil yang secara langsung muncul di dalam tas Qian Kun ini. Pikir Lindong, persetan. Tidak heran Lin Langtian tampak bernafsu. Ternyata dia telah mendapatkan begitu banyak pil nirvana di istana bawah tanah. Sudut mulut Lindong mundur saat dia berkata, "Bocah, nafsu orang itu tidak kecil." Tidak heran kerangka misterius itu mengejar dengan maksud mengambil kembali benda ini, ucap Marten kecil lalu mengeluarkan tawa yang aneh. Segera setelah itu, ia membelai wajahnya dengan cakarnya dan berkata, "Namun, sekarang setelah kamu menyambar tas Qian Kun, bukankah itu berarti kerangka misterius itu akan mengejar kamu?" Senyum yang baru saja terbentuk di wajah Lindong langsung membeku. Segera setelah itu, tiba-tiba Lindong menepuk Little Flame dan berkata, "Cepat, lari." Saat teriakan tergesa-gesa Lindong jatuh, api kecil segera menyebar darahnya, sayap petir berubah menjadi sambaran petir saat dengan cepat terbang. Lindong mengerti bahwa pil nirvana diperlukan untuk menyerang tahap nirvana, dan hal semacam ini juga sangat sulit diperoleh. Dia percaya bahwa beberapa praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan ngiler dengan ratusan pil nirvana ini. Karena itu, dia secara alami tidak memiliki niat untuk memberikannya. Bahkan jika memegang benda ini akan menarik kerangka misterius untuk membunuhnya, jika itu tidak sampai pada titik yang krusial, tidak ada alasan untuk menyerahkannya lalu menyerah, ucap Lindong. Bahkan Lindong memiliki pemikiran seperti itu, setelah semua ini, selalu ada bahaya ketika mencari kekayaan, jawab Marten kecil. Bum bum, sementara Lindong dengan panik melarikan diri. Kerangka itu telah datang, teriak Lindong. Sementara Little Flame melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, aura di belakang mereka mengunci Lindong. Segera, gelombang kebas menyebar di kulit kepalanya, namun, tidak ada cara lain saat ini. Jika dia tidak ingin kehilangan pil nirvana yang dia dapatkan, dia hanya bisa mati-matian melarikan diri. Dengan demikian, pemandangan aneh segera muncul di ruang tablet kuno yang luas. Di depan, ada sesosok berjuang mati-matian, sementara tidak jauh di belakangnya, cuaca bergemuruh dan dunia berubah warna, seolah-olah hari kiamat telah datang. Sementara dia melarikan diri untuk hidupnya, Lindong bertemu banyak orang dengan tujuan yang sama, namun, kecepatan orang-orang yang malang ini tidak mampu mengimbangi Little Flame, dan mereka kebetulan berada di jalur yang sama dengan Lindong. Segera, mereka meledak menjadi kabut berdarah, pemandangan yang membuat darah seseorang menjadi dingin.
Lindong, cepat, bertahan sebentar lagi dan kita akan mencapai pintu keluar berikutnya. Ucap Little Marten yang duduk di bahu Lindong, melihat kembali ke kerangka misterius yang semakin dekat dan semakin dekat, saat dikatakan dengan nada tegang. Jika berada di puncaknya, secara alami tidak akan takut pada kerangka misterius ini. Sayangnya, itu sekarang tidak dalam kekuatan penuhnya, maka itu masih perlu untuk tetap low profile. Ucap Marten kecil. Setelah mendengar ini, Lindong diam-diam menggerutu, tidak ada gunanya terburu-buru karena mereka sekarang bergantung pada api kecil untuk melarikan diri. Jika bukan karena kecepatan Little Flame, nasib kita kemungkinan tidak akan jauh berbeda dari orang-orang yang malang itu. Mengaum. Seolah mengerti desakan Lindong dan Marten, Little Flame tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dan warna darah pada sayap petirnya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Lapisan sisik berwarna darah tumbuh, menutupi sayap petir dalam sekejap mata, sedemikian rupa sehingga area sayap meningkat secara substansial. Pada saat genting ini, Little Flame tampaknya sekali lagi memperbaiki beberapa kekuatan kelelawar naga darah yang telah dihabiskan sebelumnya. Bang! Sayap berwarna darah yang sangat besar menjulang keluar, dan dengan kekuatan yang kuat, angin kencang terbentuk di bawah sayap. Kecepatan Little Flame tiba-tiba melonjak, meninggalkan darah samar berwarna di langit. Tiba-tiba Little Flame dalam kecepatan tinggi, itu menyebabkan Lindong terkejut, tapi segera setelah itu, dia senang. Pada kecepatan ini, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tidak akan dapat mengimbangi. Pikir Lindong. Di bawah kecepatan tinggi Little Flame terbang, setelah beberapa menit, pusaran energi besar muncul di dataran terdekat. Itu adalah jalan keluar yang mengarah ke dunia luar. Ucap Marten kecil. Pada saat ini, masih ada cukup banyak orang di sekitar pusaran energi, namun, ketika mereka melihat badai yang membentang di langit yang jauh, wajah mereka langsung berubah menjadi putih pucat ketika mereka berbondong-bondong ke pusaran energi, tidak ada yang melambat sedikit pun. Api kecil, cepat, keluar! Teriak Lindong. Saat ini, Lindong juga sangat senang. Dengan teriakan rendah, sayap darah Little Flame bergetar, membawa angin kencang saat itu membuatnya langsung menuju pusaran energi. Namun, saat Little Flame hendak memasuki pusaran, suara geram dan aneh sepertinya meledak dari badai di belakang mereka. Kekuatan Yuan Tanah langsung mendidih, dengan cepat berkumpul di atas pusaran energi sebelum benar-benar terkondensasi menjadi dinding Yuan Power yang beberapa ratus meter besar yang benar-benar menyelimuti pusaran energi. Cahaya berwarna darah yang adalah sosok pengisian nyala api kecil tiba-tiba berhenti ketika mereka menatap blokade Yuan Power seperti surgawi yang tampak di hadapan mereka. Hati Lindong langsung berubah sedingin es, metode ini benar-benar terlalu menakutkan. Gumam Lindong. Teguk. Lindong menelan seteguk ludah dan perlahan-lahan menoleh, hanya untuk melihat badai dahsyat turun ke dataran. Segera, tanah retak ketika kerangka abu-abu menginjak badai, perlahan melayang keluar dari awan hitam. Tangan tulangnya menyebar sebagai aura kematian yang diam-diam berkumpul. Kami benar-benar akan mati kali ini, ucap Lindong. Saat dia menyaksikan tindakan kerangka misterius itu, kulit kepala Lindong langsung mati rasa. Bab selanjutnya, bab 298, simbol hitam. Langit yang meliputi badai bergemuruh ketika gelombang demi gelombang dan angin kencang berhembus, sementara gelombang-gelombang Yuan Power yang menakutkan merobek dataran di bawah. Pemandangan yang menakjubkan ini menyebabkan rasa takut mengisi hati Lindong. Di dalam badai, kerangka misterius sudah perlahan mengambang di dekatnya tidak jauh dari Lindong. Saat ia menatap kerangka abu-abu dan cahaya merah redup berkedip di matanya, Lindong menelan seteguk air liur, sambil mendesak kekuatan Yuan di tubuhnya secara maksimal saat teknik bela diri skala surgawi melintas di tangannya. Mengaum. Flame kecil juga bisa merasakan betapa mengerikannya hal ini. Segera, itu melepaskan raungan rendah, sayap berwarna darah di tubuhnya sedikit meningkat, membentuk perlindungan, menjaga Lindong di belakangnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lindong. Kulit kepala Lindong mati rasa ketika dia bertanya ke Little Marten di bahunya. Tampaknya tidak ada cara untuk melarikan diri sekarang. Jika itu benar-benar tidak mungkin, pertama-tama lempar tas Qian Kun, Marten kecil menjawab tanpa daya. Kamu Marten bodoh, kamu biasanya membual tentang betapa hebatnya kamu, bisakah kamu setidaknya sedikit berguna pada saat-saat kritis? Lindong mengertakkan gigi dan balas.
Setelah mendengar ini, Marten kecil menjadi agak malu dan menjawab, "Sialan, benda ini bukan musuh biasa, karena aku tidak berada di puncakku." Ketika dia mendengar bahwa orang ini akan berbicara tentang masa puncaknya lagi, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tangannya mencengkeram timbangan surgawi kuno, terlalu malas untuk membuang kata-kata lagi pada Marten kecil. Bahkan jika dia membuang tas Qiankun sekarang, kerangka misterius itu mungkin masih tidak mudah melepaskannya. Karena sudah begitu, dia hanya bisa bertarung mati-matian. Pikir Lindong. Hei, berhentilah, jangan anggap seolah-olah kakek ini sudah meninggal. Meskipun kakek Marten tidak bisa mengalahkan hal mengerikan ini, melarikan diri sambil membawa kamu masih mungkin. Meski harganya akan sangat tinggi, Marten kecil menyeringai ketika dikatakan dengan sangat tak berdaya. "Aku harap begitu," jawab Lindong. Sekarang, Lindong tidak berencana untuk menempatkan harapannya pada orang yang tidak dapat diandalkan ini. Pandangannya terpaku erat pada kerangka misterius itu. Dari Yuan Power yang tiba-tiba berubah menjadi tebal di sekitar tubuh yang terakhir, dia tahu bahwa makhluk mengerikan ini akan bergerak. Pencuri akan dibunuh tanpa ampun. Ucap kerangka tersebut. Kerangka misterius itu berdiri di atas tornado sementara matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah. Suara yang sangat kasar perlahan menyebar dari mulutnya. Suara itu sepertinya membawa niat membunuh tanpa akhir yang bisa mengubah warna langit. Saat suara kasar terdengar, tangan abu-abu kerangka itu tiba-tiba mengulurkan tangan. Dengan cepat, kekuatan Yuan dari tanah melonjak dan benar-benar langsung terkondensasi menjadi tangan tulang Yuan Power menghancurkan bumi yang besar di udara. Tangan tulang menamparkan ke bawah, langsung meledak di udara, dan segera menamparkan Lindong dengan marah. Dengan kekuatannya, bahkan gunung akan langsung hancur berkeping-keping. Dalam menghadapi serangan ini, tampilan pucat muncul di wajah Lindong. Detik berikutnya, cahaya sengit tiba-tiba berkedip di matanya. Karena dia tidak punya jalan keluar, dia hanya bisa mati-matian bertarung. "Biarkan aku melihat seberapa cakap penjaga sepertimu," Lindong berteriak. Segera setelah itu, tangannya tiba-tiba membentuk segel yang sangat cepat berturut-turut. Saat segel berubah, Yuan Power di sekitarnya mulai menguap, begitu banyaknya Yuan Power, sehingga tanah juga memberikan tanda-tanda terangkat. Bum-bum, gelombang Yuan Power dari tanah anehnya berkumpul di sekitar Lindong, samar-samar, mengeluarkan aura yang kuat. Hal yang menakjubkan adalah bahwa menggunakan kekuatan Yuan dari tanah adalah kemampuan yang dimiliki oleh praktisi panggung Nirvana. Namun, sekarang dilakukan oleh Lindong yang baru saja mencapai tahap penciptaan Qi. Jika adegan ini dilihat oleh Wang Tong dan yang lainnya, mereka pasti akan kencing di celana mereka. Pikir Marten kecil, "Jika kamu ingin membunuhku, aku harus memberimu rasa jari surgawi terpencil yang mengasingkan diri ini," teriak Lindong. Yuan Power menjerit saat tatapan ganas muncul di mata Lindong. Dia melangkah maju dan menunjuk ke langit. Saat jari Lindong bergerak maju, angin kencang di langit tampaknya menjadi sunyi pada saat ini dan awan hitam yang mengepul dengan cepat terkoyak. Yuan Power berkumpul sebagai jari hitam legam besar yang sekitar beberapa ratus meter membelah langit seperti meteorit hitam besar, membawa aura terpencil yang unik dan dengan kejam menembak ke arah kerangka misterius. Jari surgawi pemenjaraan besar yang sunyi sepi. Ini adalah seni bela diri manifestasi yang diperoleh Lindong dari Manifestation Martial Tablet. Dia tidak berharap bahwa penggunaannya akan dapat secara otomatis mengumpulkan kekuatan Yuan dari tanah. Lebih jauh lagi, ketika Great Desolate Emergeoning Heavenly Finger menunjuk ke arah kerangka misterius, Yuan Power di sekitar tanah di belakang yang terakhir itu membeku, karena ada sebuah penjara yang menjebak kerangka misterius di dalamnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ucap Marten kecil. Tentu saja, dengan kekuatan Lindong saat ini, bahkan jika ia menggunakan jari surgawi terpencil yang mematikan, ia jelas tidak dapat benar-benar mengikat kerangka misterius. Dengan demikian, kekuatan Yuan yang membeku hanya bertahan selama 2 kedipan mata sebelum secara langsung tersentak oleh kerangka misterius. Dengan lambaian tangan tulangnya, telapak tangan tulang putih Humongous bentrok dengan jari hitam pekat yang besar, menyebabkan ledakan keras terdengar. Ledakan. 2R. Pada saat terdampak, tanah itu langsung bergetar saat badai Yuan Power yang tak tertandingi membentang. Awan hitam dan angin kencang di langit praktis sepenuhnya dilenyapkan dalam sepersekian detik.
Badai Yuan Power berdesir di tanah. Segera, gelombang besar pasir muncul di dataran, mencapai ketinggian ratusan meter saat mereka terbentang dalam bentuk cincin, menyapu ke segala arah. Pada saat itu, seluruh dataran menjadi berantakan. Di epicentrum badai Yuan Power, telapak tangan tulang dan jari hitam pekat yang besar dengan panik melepaskan riak dan badai yang menakutkan. Pada akhirnya, mereka berdua meledak dengan ledakan besar. Lindong benar-benar bisa mengandalkan kekuatan tahap penciptaan Qi untuk secara paksa menahan pukulan kerangka misterius yang menakutkan. Celepuk. Namun, meskipun ia menahan serangan ini, ekspresi Lindong langsung berubah pucat pasi. Seteguk darah segar muntah dari mulutnya, dan bahkan jejak darah dengan paksa tersentak keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Dalam sepersekian detik, dia sepenuhnya berlumuran darah. Setelah memuntahkan seteguk darah segar, Lindong terhuyung mundur sekitar 100 langkah sebelum sosoknya yang agak menyesal bisa stabil. Saat ini, kekuatan Yuan di tubuhnya benar-benar habis karena serangan sebelumnya. Kerangka sialan itu terlalu menakutkan, ucap Lindong yang menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia merasakan luka di tubuhnya dan tidak bisa menahan tawa pahit. Meskipun dia hampir tidak berhasil menahan serangannya, harga baginya benar-benar tidak kecil. Penjajah akan dibunuh tanpa pengampunan. Teriak kerangka tersebut. Cahaya merah berkedip di mata kerangka misterius itu saat suara tanpa emosi perlahan terdengar. Segera setelah itu, sebuah telapak tangan bertanda di langit saat Yuan Power yang menakutkan sekali lagi mengembun di atas kepalanya. Dalam beberapa saat, 10 telapak tangan tulang Yuan Power yang sangat besar yang bahkan lebih besar dari sebelumnya terbentuk sebagai gelombang kejut yang mengerikan menyebar dari mereka. Setelah melihat adegan ini, pikiran Lindong tanpa sadar berubah sedikit gelap. Bertahan satu telapak tangan tulang telah membuatnya kehilangan kekuatan penuh, melawan 10 dari mereka, kemungkinan tidak akan ada debu yang tersisa darinya, pikir Lindong. Kamu benar-benar terlalu terburu-buru, bocah, benar-benar berani untuk berhadapan langsung dengan makhluk mengerikan ini. Ucap Marten kecil melintas ke bahu Lindong sementara Flame kecil juga berlari keluar dan menjaga Lindong dari depan saat mengeluarkan deru marah pada kerangka misterius. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Lindong yang menarik napas dalam-dalam. Ini benar-benar momen hidup atau mati, jika tidak ada jalan lain, mereka kemungkinan besar akan mati di sini. Tenang, kamu tidak akan mati. Ucap Little Marten sambil menggelengkan kepalanya. Dalam tatapannya ada sedikit keraguan dan perjuangan. Beberapa saat kemudian, akhirnya menghela nafas ketika merentangkan dua cakar dan meletakkannya di tubuh Lindong dan Little Flame seolah-olah ingin melakukan sesuatu. Bum-bum, cetakan telapak tangan kerangka misterius itu bergerak dan segera setelah itu tiba-tiba mengulurkan tangan tulangnya. Segera, dunia berubah warna saat 10 telapak tangan tulang besar yang menutupi langit dengan marah mengarah ke arah Lindong. Di bawah tingkat serangan ini, area 1000 meter di sekitar Lindong benar-benar dihancurkan, sementara tubuh Lindong dibuat sepenuhnya tidak dapat bergerak oleh kekuatan Yuan yang mengamuk. Ini bukan pertarungan dengan level yang sama, ucap Lindong. Saat dia menatap telapak tangan tulang yang dengan cepat membesar di matanya, Lindong menarik napas. Sekarang, dia hanya bisa melihat apakah Little Marten memiliki metode, atau yang lain, tablet kuno Wastelens kuno benar-benar akan menjadi kuburannya hari ini, pikir Lindong. Mata Little Marten tertuju ke langit. Di cakarnya, cahaya hitam keunguan dengan cepat menyembur keluar. Dalam cahaya keunguan ini ada sepotong emas keunguan. Saat cahaya ungu itu meletus, mata Little Marten perlahan berubah menjadi hitam pekat. Orang bisa mengatakan bahwa dia mencoba untuk menampilkan sesuatu secara paksa. Kilau hitam keunguan tumbuh semakin banyak, ketika telapak tangan tulang yang penuh dengan kekuatan penghancur segera tiba. Sebelum mereka mendarat, beberapa puluh meter dataran itu telah hancur seolah-olah itu telah menjadi cekungan besar. Duar, cahaya hitam keunguan dengan cepat melilit Lindong dan Little Flame, namun, seperti Little Marten mempersiapkan perjuangan terakhirnya melawan kerangka misterius, gelombang yang unik tiba-tiba menyebar dari tubuh Lindong. Bas. Menjelang gelombang ini, Lindong memiliki wajah yang penuh kejutan. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali akalnya, cahaya hitam tiba-tiba menyapu dari tas Qian Kunnya, berubah menjadi simbol hitam yang melayang di atas kepalanya.
2R. Simbol hitam diam-diam melayang di atas kepala Lindong, tidak mengeluarkan undulasi energi, tetapi, 10 telapak tangan tulang yang penuh dengan kekuatan penghancur tiba-tiba membeku pada saat ini. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan yang memberontak dari tanah dan kerangka misterius yang mengambang juga membeku di tempat. Mata kerangka misterius itu mengunci simbol hitam, cahaya merah berkedip-kedip. Pada akhirnya, di bawah tatapan heran Lindong, itu perlahan membungkuk di langit dan berlutut dengan satu lutut ke arah simbol hitam. Bersambung.